Kita kan hidup di dunia yang kayaknya non-stop nyuruh kita buat nyari lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih sukses lagi. Tapi gimana kalau kunci kebahagiaan sejati itu justru sebaliknya? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bergeser dari pengejaran yang nggak ada habisnya itu menuju seni menemukan makna dalam kesederhanaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba deh pikirin, di dunia yang serba ada, serba berlimpah ini kok bisa? Begitu banyak dari kita yang malah merasa hampa. Ini kan aneh banget ya. Inilah paradoks kehidupan modern yang bakal kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu perangkap lebih. Kita akan lihat gimana treadmill atau mesin lari keinginan di zaman modern ini seolah-olah nggak pernah berhenti berputar. Nah, coba deh kita pikirin, akarnya tuh seringkali dari sini. Sejak kecil kita diajarin kalau bahagia itu artinya punya lebih banyak dari yang kita punya sekarang. Kepuasan itu seolah-olah selalu ada satu langkah di depan kita, atau mungkin satu barang lagi yang harus dibeli. Ini adalah siklus yang bukan cuma bikin capek, tapi pada akhirnya juga nggak pernah nganterin kita ke tujuan yang dijanjikan. Tapi, tahu nggak, perjuangan kayak gini tuh sebenarnya bukan hal baru. Yuk, kita geser ke bagian kedua, kearifan cukup. Ternyata, para filsuf dari zaman dulu itu udah punya jawabannya loh buat masalah kita yang modern ini. Dan disinilah kita ketemu sama pemikiran yang, wow, radikal banget dari Socrates. Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati lebih sedikit. Jadi intinya bukan nambahin barang, tapi justru ngurangin keinginan. Wah, ini benar-benar ngebalikin cara kita mikir kan? Socrates bahkan ngegasin lagi poinnya. Dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Dalam banget kan artinya? Jadi, masalahnya itu bukan di barang yang kita punya, tapi di mindset kita yang emang nggak pernah puas itu sendiri. Dan pemikiran kayak gini tuh nggak cuma ada di barat loh. Dari timur, ada Lao Tzu yang ngasih definisi baru soal apa itu kekayaan. Orang yang tahu bahwa ia memiliki cukup adalah orang kaya. Jadi, kaya itu bukan soal angka di rekening, tapi soal rasa cukup di hati. Nah, Mahatma Gandhi membawa ide ini selangkah lebih jauh, ke dimensi sosial. Hiduplah dengan sederhana, agar orang lain juga bisa hidup dengan sederhana. Poin kuncinya di sini adalah, kesederhanaan itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga jadi sebuah tindakan peduli ke sesama. Intinya, waktu kita berhenti jadi serakah, kita sebetulnya lagi kasih ruang buat orang lain untuk bisa hidup juga. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Dari yang tadinya cuma ngejar bahagia, kita pindah ke pencarian yang jauh lebih penting. Makna hidup. Inilah bagian ketiga, menemukan mengapamu, apalagi saat kita lagi menghadapi penderitaan. Kenalin, ini adalah psikiater Viktor Frankl. Coba bayangin, beliau ini selamat dari kamp konsentrasi Auschwitz. Dan dari kengerian yang, ya ampun gak kebayang, beliau justru nemuin sesuatu yang luar biasa tentang semangat manusia. Pengalamannya inilah yang jadi dasar dari bukunya yang sangat berpengaruh, Man's Search for Meaning. Nah, inti pemikiran Frankl ini benar-benar kuat banget. Menurutnya, tugas terbesar setiap manusia itu adalah menemukan makna dalam hidupnya. Bukan nyari kesenangan, bukan juga nyari kekuasaan, tapi pencarian makna. Di sana, di kamp konsentrasi, Frankl ngelihat sebuah pola yang tragis banget. Mereka yang kehilangan harapan, yang kehilangan alasan mengapa mereka harus bertahan hidup. Merekalah yang pertama kali menyerah dan meninggal. Ini nunjukin dengan jelas banget kalau punya mengapa atau tujuan, itu bisa jadi bedanya antara hidup dan mati. Dan ini dia, mungkin wawasan paling dahsyat dari Frankl. Segala sesuatu dapat diambil dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikap seseorang dalam keadaan apapun. Maksudnya, bahkan di situasi paling parah sekalipun, ada satu hal yang nggak bisa direnggut dari kita, kebebasan buat milih gimana kita mau bersikap. Itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita rangkum, kita seolah-olah dihadapkan pada dua jalur kehidupan nih. Jalur pertama adalah pola pikir lebih, yang fokusnya cuma ngumpulin barang, butuh pengakuan dari luar, dan ngejar senang-senang sesaat yang bikin kita terus-terusan takut kekurangan. Nah, jalur kedua adalah pola pikir bermakna, yang ngajak kita buat fokus berkontribusi, nyari kepuasan dari dalam diri, dan justru nemuin tujuan saat ada tantangan. Pilihannya ada di tangan kita. Oke, kita udah ngomongin kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Yuk kita masuk ke bagian 4, praktik kesederhanaan. Gimana caranya kita bisa nerapin semua ide keren ini di kehidupan kita sehari-hari? Jadi, gimana cara mulainya? Pertama, coba deh beresin ruang kita. Singkirin barang-barang yang udah nggak kepake. Ruangan yang rapi itu bisa bikin pikiran jadi jernih loh.
Kedua, batasi pembelian baru. Coba deh, sebelum beli tanya dulu ke diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma pengen sesaat aja? Ketiga, atur jadwal kita. Jangan sampai energi kita habis buat hal-hal yang nggak penting. Keempat, dan ini mungkin yang paling penting, rawat hubungan kita dengan orang lain, karena koneksi antar manusia itu sumber kebahagiaan yang sejati. Dan terakhir, hargai pengalaman. Ciptakan kenangan, karena kenangan itu bakal bertahan jauh lebih lama daripada barang. Terus, hasilnya apa kalau kita lakuin semua itu? Manfaatnya langsung kerasa ke kesehatan mental kita. Wah, ternyata stres dan cemas itu bisa berkurang loh. Fokus kita jadi lebih tajam ke hal-hal yang emang penting. Kita bakal ngerasain lega, kayak ada beban berat yang keangkat dari pundak kita, dan nemuin kebahagiaan yang lebih dalam yang datangnya dari pengalaman, bukan dari benda. Nah, sampailah kita di bagian akhir, menjalani kehidupan yang bermakna. Ingat ya, intinya tuh bukan soal punya barang lebih sedikit, tapi soal gimana kita bisa nyiptain ruang untuk hal-hal yang jauh lebih penting. Jadi, yuk kita sama-sama definisiin ulang apa sih artinya hidup yang kaya itu. Hidup yang kaya itu nggak diukur dari tumpukan harta, tapi diukur dari seberapa besar tujuan hidup kita, seberapa dalam hubungan kita dengan orang lain, dan seberapa besar rasa cukup yang kita punya. Inilah kebijaksanaan yang bisa kita petik dari zaman dulu sampai sekarang. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Apa satu hal saja yang bisa kamu lepaskan hari ini untuk memberi ruang bagi makna yang lebih besar dalam hidupmu?